Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat walafiat. Kali ini saya ingin merangkum film tentang olahraga yang sekarang ini cukup banyak digandrungi. Ya benar, mendaki gunung. Banyak film-film yang mengisahkan tentang perjuangan seorang pendaki mendaki gunung, seperti K2, The Summit, Everest, 5 cm, ataupun Romeo Rinjani. Sudahlah. Dan kali ini saya ingin merangkum film North Face. Oke, langsung saja. Was gibt's? Graupensuppe. Schon wieder? Ich bleib hier oben. Dinding kematian. Begitulah orang-orang menyebutnya. Tebing di pegunungan Alpin, yaitu Eiger, dengan jalur yang dinamakan sisi bagian utara atau North Face, North Face. Begitulah judul film ini diambil. North Face didaki untuk pertama kalinya pada tahun 1935 oleh pendaki muda berdarah Jerman asal Bavaria, Karl Mehringer dan Max Sedlemeyer. Namun sayangnya mereka berdua gugur dalam perjuangannya menggapai puncak. Film yang diambil dari kisah nyata ini berlatar pada tahun 1936, mengisahkan dua orang pendaki berdarah Jerman yang juga berprofesi sebagai tentara Nazi bernama Andi Hinterstoiz dan Tony Kursch, dan teman masa kecil mereka, Louis, yang juga seorang fotografer koran. Setelah pendakian pertama Eiger melewati jalur North Face yang memakan korban, akhirnya pejabat berwenang setempat melarang keras untuk siapapun mendaki gunung Eiger melewati North Face. Tapi apakah keputusan ini mampu menghalangi pemuda Jerman? Dengan diselenggarakannya Olimpiade, para pendaki seperti terpanggil dan merasakan bahaya, juga daya tarik karena bagi siapa yang berhasil menggapai puncak Eiger, dia akan dicatat di buku sejarah sebagai pahlawan. Awalnya, Tony Kursch merasa ragu untuk ikut berpartisipasi. Dia tahu bahaya yang mengintainya saat melakukan pendakian. Juga dia tidak ingin mendaki untuk dilihat orang lain dan diakui oleh orang lain. Dia mendaki untuk dirinya sendiri. Das machst Luise nur leider nicht mit uns, weil wir den Eiger auslassen. Was? Namun, setelah memikirkannya, akhirnya hasrat untuk mendaki Eiger pun timbul juga dan memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Akhirnya, waktu untuk mendaki pun dimulai setelah menunggu beberapa saat hujan reda. Mendaki pada malam hari saat pendaki-pendaki lainnya sedang tidur. Mereka melakukannya sebagai bentuk strategi untuk menjadi yang pertama. Bentar. Mereka gak pakai headlamp. Memang sakti orang zaman-zaman dahulu. Setelah berjam-jam mendaki dan akhirnya bertemu dengan matahari pagi, Andi dan Tony masih melanjutkan pendakiannya. Ternyata ada tim pendaki lain dari Austria yang bernama Willy dan Angela yang mengikuti jalur yang dibuat oleh tim Andi dan tim Tony. Hey! Was macht denn unser Einstieg? Unser Einstieg. Unser Einstieg. Was ist los, Dicker? Andi! Bergheil, Kamerad. Ja. Nah ini nih yang boleh saja jika mereka mengikuti jalur Tony jika mendaki gunung yang treknya tidak memanjat seperti gunung perahu ataupun berbambu. Tapi di North Face mereka mendaki dengan memanjat tebing, men. Jadi pada saat Tony hendak menancapkan paku piton ke tebing Eiger, bisa saja bebatuan karang-karang akan berjatuhan dan menimpa si pendaki-pendaki lain yang mengikuti tadi. Dan ternyata sesaat setelah saya memikirkan itu, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Pass auf! Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bebatuan sebesar genggaman tangan berjatuhan dan menimpa salah satu pendaki dari tim Austria, yaitu Willy. Meskipun temannya menyarankan untuk turun gunung dan mengobati lukanya, dia malah ingin terus berjuang untuk menjadi orang yang pertama mendaki gunung Eiger, menggapai puncak Eiger. Pendakian pun masih berlanjut, dan tetap saja, tim dari Austria masih mengikuti jalur yang dibuat oleh Andi dan Tony. Di sini, jalur yang dibuat Andi membutuhkan tali untuk menyeberang.
Awalnya Tony sudah menyarankan bahwa tali itu sebaiknya jangan dilepas untuk berjaga-jaga kalau kita putar balik nanti. Tapi Andy kukuh tetap ingin melepas talinya. Bivak pertama baru didirikan, dan kondisi cuaca mulai mendung, menunjukkan akan hujan atau badai. Dan melihat kondisi Willy, tim dari Austria yang terkena batuan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pendakian. Tapi karena keegoisan untuk menggapai puncak, mereka berdua malah bersih tegang. Willi, du gehörst zu einem Arzt. Es geht mir gut. Erst da kommst du nie rauf, Willi. Nie im Leben. Halt's mal, Ede! Wenn du noch einmal so einen Scheiß sagst, du? Was ist los mit dir? Memasuki jalur hamparan salju kedua dengan cuaca yang dingin membuat tubuh bisa saja terkena hipotermia. Willy, pendaki dari Austria, seperti sudah tak sanggup lagi berjalan. Darah yang terus bercucuran di bagian kepala yang terluka. Tak jauh dari situ, Andy dan Tony menemukan mayat yang diduga Carl atau Max, kemudian mendoakannya. Mann. Mach's gut. Trek yang didaki semakin sulit. Kali ini mereka harus melewati celah dinding, dan yang membuat semakin repot, kini tim Tony Andy dan tim Austria bergerak menjadi satu tim. Mengingat Willy, pendaki dari Austria yang sudah tak sanggup untuk melanjutkan pendakian, sangat sulit baginya untuk melewati celah tebing. Dan malapetaka pun terjadi. Willy yang sudah hampir sekarat terpeleset, membuat tali yang terhubung dan pendaki lainnya tertarik ke bawah, dan membuat Angela dan Andy menggelantung. Situasi semakin tegang dan diperparah dengan kaki Willy yang terhimpit di celah dinding. Willy dengan kondisi yang sudah hampir sekarat hanya bisa berteriak kesakitan. Hengerer mencoba untuk memanjat tali, mencoba naik ke jalur seperti posisi semula, dan cepat menolong Willy, menghentikan pendarahan di kakinya. Situasi semakin kacau, sehingga Tony memutuskan untuk mengajak semuanya untuk turun kembali. Tapi di sini, Andy yang tidak setuju pun menolak dan tetap bersikukuh untuk menggapai puncak dan berkata untuk membawa Willy ke puncak atau meninggalkan mereka. Sind beide tot. Na gut, dann gehen wir zusammen. Wir gehen alle zusammen. Wir ziehen den hoch. Wir schaffen das. Red doch keinen Unsinn. Das ist absoluter Scheißdreck, das weißt du genau wie ich. Tony yang sedari tadi berpikir realistis dan tidak mementingkan egonya, tetap dengan pendiriannya untuk kembali turun demi keselamatan bersama. Di sisi lain penginapan, para jurnalis Olimpiade yang menerima sambungan telepon mengatakan bahwa pendakian ini selesai karena tim pendaki lain yang belum mendaki memutuskan untuk mundur, yang berarti jika tim Tony maupun tim Austria menggapai puncak pun mereka tidak bisa dikatakan pahlawan Olimpiade, dan para jurnalis pun bersiap untuk kembali ke kota. Wäre schwer geworden, aus denen einen deutschen Siegertypen zu basteln. Ja, danke. Wir sehen uns an der Valley. Selagi para jurnalis bergegas kembali ke kota di tengah badai salju, Tony dan kawan-kawan masih meneruskan perjuangannya untuk kembali. Malam hari pun tiba. Mereka masih dikepung badai dan juga longsoran salju. Sambil beristirahat di bivak di tengah dingin dan capeknya, mereka berusaha untuk tidak tidur. Karena jika mereka tidur, dengan kondisi tubuh yang sangat dingin, mungkin mereka tidak akan kembali bangun karena tubuh mereka akan terkena hipotermia. Louis yang tidak ikut pulang dengan jurnalis lainnya, dengan gelisah berpikir, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan mereka di tengah badai seperti ini? Daripada terus berpikir tanpa melakukan aksi, Louis mencoba untuk mengikuti rel menuju terowongan tebing Eger, berharap Tony dekat dengan terowongan tersebut. Berteriak memanggil Tony, tetap saja angin kencang disertai salju mengalahkan suara mereka. Berteriak dan terus berteriak. Akhirnya para pendaki mendengar suara Louis.
Melihat adanya harapan, semangat hidup mereka kembali meningkat. Dengan kondisi tubuh yang sudah mendingin, bahkan tangan Engineer pun sudah membeku, tak bisa merasakan apapun. Mereka menuruni tebing. Jarak dari tempat para pendaki dan Louis tidak begitu jauh. Namun mengingat cuaca juga kondisi tubuh mereka, juga trek yang ekstrim menyulitkan mereka untuk menuju ke tempat Louis berada. Satu lagi masalah muncul. Jika kalian ingat di awal perjalanan, Andy dan Tony menyeberang melewati tebing menggunakan tali. Dan tali yang digunakan untuk menyeberang dicopot oleh Andy, dan hasilnya kini mereka sulit untuk menyeberang kembali. Vorsicht. Da oben, da geht's nach Berlin. Andy mencoba meraih paku piton seperti semula saat dia membuat jalur. Namun tetap saja, sulit dengan tebing yang licin juga stamina yang terkuras habis. Mereka pun terpaksa turun melewati tebing. Badai salju semakin kencang dan malapetaka pun terjadi. Longsoran salju mulai turun saat mereka turun melewati celah tebing. Andy, orang pertama yang terkena longsoran salju, langsung terhempas secara tidak langsung menarik semua tali yang terhubung dengan rekan-rekannya. Lalu semuanya pun terhempas hebat, dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Engineer, kepala terbentur ke tebing sehingga membuat kepalanya retak dan terjadi pendarahan hebat, kemudian tewas. Lalu Willy, yang kondisinya memang sudah tak karuan, harus menegang nyawa. Andy yang langsung terkena longsoran es pun lemas bergelantungan dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Mencoba memanjat menaiki tali melewati jasad Willy rasanya sulit untuk Andy memanjat. Akhirnya Andy pun menyerah dengan kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Dia pun memotong tali yang terhubung antara satu sama lainnya. Dia pun jatuh ke bawah tebing yang curam bersamaan dengan Willy. Yang selamat dari kejadian tersebut adalah Tony. Dia menahan tali agar rekan-rekan tidak terjatuh, menyaksikan langsung sobat kecilnya tewas terjatuh. Rasa sedih yang begitu luar biasa pun dirasakan oleh Tony. Di sisi lain, Louis dan penjaga terowongan sudah menunggu, namun Tony meminta untuk mereka yang menjemputnya, dikarenakan tali yang sudah tidak cukup lagi untuk turun. Akhirnya Louis meminta pertolongan rombongan pendaki yang batal ikut serta. Mereka pun awalnya ragu untuk membantu, namun akhirnya mereka pun rela menolong Tony yang terjebak di tebing gunung. Sesampainya di terowongan, mereka berusaha untuk menjemput Tony, namun lagi-lagi badai salju menghambat mereka untuk rescue, dan akhirnya menggunakan waktu menunggu cuaca bersahabat terlebih dahulu. Mengetahui hal itu, Louis nampak sedih. Ia langsung nekat keluar terowongan menuju tebing yang dekat dengan Tony berada. Gila nih cewek, sisain satu yang ini. Semalaman Louis tidur di tebing menunggu Tony. Cuaca pun cerah bersahabat, rescue pun dimulai. Tony yang tubuhnya sudah setengah membeku dengan semangat juangnya untuk hidup menunggu para penyelamat. Awalnya rescue berjalan lancar. Tim penyelamat sudah menemukan posisi Tony berada. Namun Tony tidak cukup memiliki tali untuk turun ke bawah. Lalu Tony mencoba menguraikan tali lalu menghubungkan tali lagi oleh tim rescue menggunakan karabiner. Namun ternyata tali yang disambungkan oleh tim rescue salah. Mereka malah menyambungkan tali berukuran panjang 12 meter, bukan 16 meter. Dan mereka pun malah menyambungkan tali 12 meter dengan tali lainnya. Alhasil terdapat sambungan besar yang nantinya akan berpengaruh pada saat Tony meluncur. Das sind jetzt 60 Meter. Los! Holt's andere Seile, schnell! Pressier! Die langen Seile hängen rechts im Gestell, los! Bitte. Nimm, Kletterseile, komm! Dan benar saja, sambungan tali tadi menyangkut pada askender atau alat untuk menuruni tali agar tidak terjun bebas. Alhasil, Tony yang hampir selamat tergelantung dan tim rescue sulit untuk menjangkau dengan kondisi tubuh setengah beku. Tony pun menyerah tak sanggup menahan dingin.